الفاتحة بالقبول وتمم كل سؤال ومأمول وصالح شأن بزر الباطن في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جالبة لكل خير ولوالدنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا ولأصحابنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وألم يأتي أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولد أدنان جامعة لكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah taala kembali memberikan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga bisa hadir ke tempat yang mulia ini melaksanakan kewajiban kita salat fardu zuhur dengan berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan taklim ilmu agama. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Ta'ala, diampuni dosa kesalahan kita, dikabulkan segala hajat kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita tambahan pengetahuan ilmu agama yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, serta pengikut beliau sampai hari kiamat. Mari kita perbaharui niat i'tikaf kita di masjid ini yang sering lupa. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf pada ini masjid sunat atasku karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pada hari ini kita memulai kitab hanyar, yakni ulun pilihkan kitab masih tentang akhlak dan tasawuf, yaitu Al-Bahjatul Marodiyah yang dikarang oleh Al-Haji Muhammad Sarni bin Al-Haji Jarmani bin Al-Haji Muhammad Siddiq Al-Alabi. Nah, orang Alabiyu sidin. Bismillahirrahmanirrahim. Ujar sidin, alhamdulillahil qaili li abdihi wa innaka la'ala khuluqin azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dzil qalbir rahimi wa ala alihi wa sahbihil hadina ila siratim mustaqim. Amma ba'du. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Segala puji bagi Allah yang berkata bagi hambanya, ya Tuhan, sesungguhnya engkau berbudi pekerti yang sangat besar. Nah, ini manusia Nabi inilah. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkannya atas penghulu kami Nabi Muhammad yang mempunyai hati yang penyayang, juga atas keluarganya dan sahabatnya yang menunjuki kepada jalan yang lurus. Kemudian daripada itu sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, menuntut ilmu itu wajib tiap-tiap orang Islam. Nah, jadi kita orang Islam nang balik dan berakal wajib nuntut ilmu. Nah, maka sebahagian daripada ilmu pengetahuan yang wajib dipelajari ialah ilmu akhlak, yaitu ilmu yang membicarakan tentang adab dan budi pekerti yang baik supaya dapat dikerjakan dan menerangkan sifat-sifat kerusakan dan kecelaan supaya dihindari dan ditinggalkan. Nah, jadi ujar sidin,
ilmu nang wajib dituntut ujar Nabi tadi salah satunya adalah ilmu masalah akhlak. Jadi antaranya ada tauhid, ada fikih dan akhlak ini. Ini wajib kita pelajari. Nah, jadi ini sini membicarakan tentang akhlak ini. Di sini salah satu daripada ilmu nang wajib kita pelajari. Nah, di ilmu masalah akhlak ini ada mengisahkan Yazidin adab-adab nang baik. Nah, supaya kita kerjakan. Ada juga kisah-kisah kelakuan nang kada baik. Nah, itu supaya ditinggalkan. Nah, mengetahui mana nang baik dan mana nang buruk, ini kitabnya Yazidin. Nah, maka yang pertama dan utama sekali diterangkan dalam risalah ini ialah tentang taqwallah. Nah, jadi pamulaan kayaknya Yazidin aku ngisahkan tentang napa garang arti bertakwa kepada Allah. Nah, itu pamulaan kayaknya Yazidin. Nah, hari ini masih mukaddimah. Setelah kita beriman dan mengakui ketuhanannya, wajiblah kita menyembah dan memperhambakan diri kepadanya. Nah, jadi kita sudah tahu Allah itu Tuhan kita. Belum cukup lagi sekedar tahu. Nah, wajib kita menyembahnya. Kayak apa caranya? Nah, ada tata caranya menyembah. Beribadah tuh nang kayak apa? Nah, ada Yazidin. Dikerjakan dengan beradab dan tata tertib yang sebaik-baiknya. Nah, jadi ibadah sembahyang itu ada tata caranya. Adabnya nang kayak apa? Sebelum menghadap Allah Ta'ala basuci. Itu kan bagian dari adabnya dan merupakan salah satu daripada kewajiban. Nah, sebelum sembahyang wajib bersuci. Adabnya lagi, nah misalnya kita berdiri, bolehkah bakajak pinggang? Kada bekiam nih, kan bekiam sunat aja. Pakajang pinggang bolehkah? Sebenarnya boleh, cuman salah adab. Maulah mah adab Tuhan pakajak pinggang. Nah, jadi ada adab-adab. Nah, dan tiap-tiap kita tidak dapat berlepas dan berjauh diri dari masyarakat dan orang banyak. Nah, jadi Yazidin, di samping kita beradab kepada Allah dalam beribadah tadi, menyembah Allah tuh beradab kita. Nah, kita hidup ini pulang kada kau terlepas, kada kau berjauh dari manusia. Nah, kita manusianya ada juga bergaul pulang. Nah, di masyarakat, nah ada pulang tata caranya kayak apa adab di masyarakat. Dan dalam melaksanakan ibadat kepada Allah menghendaki pula dengan orang banyak. Nah, terkadang dalam beribadah kita perlu orang banyak. Seperti Yazidin sambahyang berjamaah. Nah, ini orang banyak yalah. Kemudian lagi pelaksanaan jenazah. Nah, ini perlu bantuan orang juga, tak kumpul orang. Kemudian membayar zakat. Nah, perlu orang juga, kemana njulong kada ketemu orang. Nah, jadi perlu juga lawan orang dan masyarakat dan sebagainya. Dalam kita bergaul dan berkumpul itu wajiblah kita menuruti peraturan dan tata tertib yang baik. Nah, jadi wajib ada aturan-aturan juga di masyarakat yang akan disebutkan setengahnya dalam risalah ini. Kena di sini kau kisahkan sebagian. Seperti kena berhubungan baik terhadap jiran. Nah, kayak apa kita lawan jiran? Ada adabnya. Hak jiran tuh ada. Bahkan ada seseorang mengadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di kampung kami itu nah ada seorang perempuan, ia ahli ibadah, kalau malam sembahyang aja beribadah bermalaman, kalau siang ia puasa. Artinya kalau dari segi ketaatan kepada Allah luar biasa udah. Tetapi perempuan yang taat ini ya Rasulullah, bila ia berpandir menyinggung perasaan orang lain, bila ia berbuat sakit hati orang, artinya kada beradab nih, baik itu lawan jiran, lawan siapa-siapa. Pamandiran tajam, padas benar.
bagaimana dengan perempuan yang ahli ibadah ini? Ujar Nabi, hiya finnar, masuk neraka aja Nabi. Artinya adab bukan cuman kepada Allah, tapi lawan makhluk perlu juga kita beradab. Nah, jadi lawan jiran, perlu adab. Apalagi jiran nih bian, tetangga nih Kita mun garing napakah perlu napakah, biasanya nang pamulaan mendatangi kita tuh tetangga berdahulu. Amun keluarga bisa jauh-jauh, amun tetangga nih ini nang pamulaan datang. Kita saruan iya tetangga nang membantu, ya kita baruhan. Nah, jadi ada adabnya lawan jiran, ada adab lawan keluarga, kemudian ada adab bergaul, kemudian bakti kepada ibu bapak, ada juga dan lain-lainnya. Jadi perlu adab, perlu akhlak ini. Maka siapa-siapa ingin mendapat keselamatan dan keberuntungan dalam dunia dan akhirat, kerjakanlah takwa Allah, artinya takwa kepada Allah dengan sempurna. Tunaikanlah hak-hak manusia, berbaktilah kepada ibu bapak, baikilah jiran dan kerabat. Jadi ujar pengarang ini, kalau kita hendak selamat, hendak beruntung dunia akhirat, pertama lawan Allah Ta'ala takwa dahulu. Kemudian menunaikan hak-hak manusia. Ada hak tadi, ada hak tetangga, ada hak keluarga, ada hak sesama muslim. Jadi macam-macam hak tuh diantaranya. Menunaikan hak manusia, kita beisi bini apa-apa aja haknya, beisi anak apa-apa aja haknya. Beisi guru, beisi kawan, macam-macam ada hak-haknya. Itu hak kuitan ya juga. Jadi kalau kita menunaikan hak manusia dan hak Allah Ta'ala tadi, kita akan beruntung jasidin dunia dan akhirat. Maka sebagai penutup dari mukaddimah ini, saya harapkan kepada para guru-guru agama di kampung supaya risalah ini dapat diperkenakan dan dibacakan kepada pelajar-pelajar muda dan tiap-tiap orang mubtadi, ya orang yang baru belajar nih, semoga bermanfaat bagi kita bersama. Amin. Hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi penting benar yang namanya adab ini. Bahkan al-adabu fawqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Biar tinggi sakulah alim, takuni hukum apa aja dapat, tapi kada beradab. Urang aja disambati, urang disinggung, seakan-akan sidin aja masuk surga surangan. Jadi perlu adab kita. Dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, ujar Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith, ujar sidin, kami dengan adab yang sedikit itu lebih berhajat daripada ilmu nang banyak. Maksudnya biar banyak ilmu tapi kada beradab, kami lebih suka adab nang sedikit. Imam Malik menasihati murid sidin itu Imam Syafi'i. Ujar Imam Malik, ya Muhammad, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Wahai Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ujar Imam Malik ini, jadikan oleh kamu ilmumu seperti garam dan adabmu seperti adonan. Jadikan ilmumu seperti garam, adabmu seperti adonan. Orang malah wadai mana banyak garamnya, enggak banyak adonan lah kira-kira. Banyak garam wadi ngarannya iyalah. Artinya apa? Ayo perbanyak adab. Itu nasihat Imam Malik, Imam Maliki kepada Imam Syafi'i. Dan memang adab Imam Syafi'i itu luar biasa.
Ketika Imam Syafi'i berguru kepada Imam Maliki, pian saking bagusnya adab nih, ketika membalik kitab nih kadawani babunyi. Kenapa? Takutan kalau ku guru tak ganggu. Wah, luar biasa adabnya. Itu adab Imam Syafi'i kepada Imam Maliki. Dasar luar biasa juga, alimnya luar biasa, berkah ilmu luar biasa. Nah itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, ujar Nabi, innal abda la yablughu bi husni khuluqihi 'azimata darajatil akhirah wa syarafal manazili wa innahu ladhaifun fil ibad. Ujar Nabi, sesungguhnya seorang hamba itu sesungguhnya sampai mereka itu dengan akhlak yang baik akan derajat yang tinggi dan tempat yang mulia di sisi Allah. Jadi Nabi orang tuh dengan akhlak yang baik ia bisa mencapai derajat yang tinggi dan tempat yang mulia di sisi Allah. Meskipun ia ladhaifum fil ibad, lemah pada masalah ibadah. Maksud lemah pada masalah ibadah ini nang wajib-wajibnya nang sunat-sunat kulir. Tahajud parai, duha kulir juga, nang sunat kulir, nang wajib-wajibnya. Cuman orang ini akhlak baik. Nah, Nabi dengan akhlak nang baik itu, ia bisa mencapai derajat yang tinggi dan tempat yang mulia di sisi Allah, meskipun ibadah tadi lemah nang seadanya aja. Ujar para ulama, kebalikan daripada hadis ini, kawa kita paham, artinya biar banyak ibadah tapi akhlak kada baik, tetap hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi biar seadanya ibadah kita, tapi akhlak baik, itu sudah bisa dapat derajat yang tinggi dan tempat yang mulia. Apalagi sudah akhlak baik, ibadah luar biasa makinnya. Nah, kayak apa caranya supaya kita kawa beisi akhlak nang baik? Ujar para ulama, kuncinya supaya kita kawa beisi akhlak nang baik ini pertama menuntut ilmu. Ilmu napa? Ilmu nang membicarakan masalah akhlak ini. Nah iya ini kita ya lah. Belajar masalah akhlak ini, belajar ilmunya nang kayak apa garang akhlak nang baik. Itu satu. Yang kedua, riyadhah. Latihan kita untuk mengamalkan akhlak yang baik tadi. Di saat hati kita melihat orang tuh nyaman, ada timbul rasa iri dengki, jangan dilawani. Syukur inya dapat rezeki, mudah-mudahan aku kawa sama inya juga. Jadi kita ubah diri kita, lawani hati hendak nang dengki. Atau kita hendak sombong, lawani, jangan merasa harap. Nah, jadi riyadhah, latihan mengamalkan ilmu masalah akhlak nang kita tuntut tadi. Dan yang ketiga, kita berdoa kepada Allah, minta supaya diberi akhlak yang baik. Seperti doa nang sering kita baca ketika bercermin, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau baguskan kejadian ulun, baguskan juga akhlak ulun. Dan nang keempat, supaya kita berisi akhlak nang baik, berkawanlah dengan orang-orang yang baik akhlak. Karena bila salah kawan kita yalah, nah bisa terjerumus kayaknya. Bakawan orang jual minyak arum, tak cium harumnya. Bakawan buhan pandai besi, tak cium juga bau hangitnya. Nah, jadi kuncinya nang kayak apa supaya kita berakhlak nang baik? Pertama, tuntut ilmu masalah akhlak. Nang kedua, latihan mengamalkan ilmu masalah akhlak tadi. Dan nang ketiga, berdoa kepada Allah minta diperbaiki akhlak. Dan nang keempat, berkawanlah dengan orang-orang yang baik akhlak. Hadirin Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Sampai di situ ada ingin ditanyakan masih masalah mukaddimah ini, silakan. Iya, ada ya mukaddimah masih ya lah. Nah, jadi insyaallah kita sambung akan datang mulai yang pertama ke sini mengisahkan tentang bagaimana tentang
takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman ilmu masalah akhlak ini sehingga kita menjadi orang yang baik akhlak, dan bila sudah menjadi akhlak, nang ujar Nabi tadi, biar seadanya ibadah kita tetap mulia di sisi Allah taala karena dengan akhlak yang baik tadi. Ala hadhihi niyat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzubika min ahwali ahlin nar. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min amalin la yurfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.